Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bersabda, yaitu adlumatu khamsun wa sirujulah khamsun. Adlumatu khamsun, piro-piro petang kegelapan itu ada 5, sedangkan lampunya juga ada 5. Lampu yang akan bisa menyinari itu ada 5. Yang satu, hubudunya dzulmatun, cinta pada dunia itu adalah gelap, gampang nesu, gampang sumpah, gampang repot tuh hubudunya. Sebab kalau hubudunya itu gampang nyamtunya, malah gampang ora bener, kurang oke, ora bener, itu gara-gara hubudunya. Artinya terus petang. Wasirajulaha at-taqwa, kemudian yang akan menyinari sing iso padang nih, itu adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtisal awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu mengikuti perintah-perintah pada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan atau mencegah pada beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa, itu yang bisa menghentikan, yang bisa menyinari kepada kegelapan hubbud dunya. Kemudian yang kedua adalah adzabudul matun, dosa itu adalah petang. Dosa itu adalah gelap. Dosa itu banyak sekali. Dosa yang hati, dosa daripada pekerjaan hati itu yang lebih besar. Seperti suudzon itu adalah dosa. Inna ba'dadzanni ismun, dosa. Prasangka yang jelek itu adalah dosa. Itu adalah menjadi gelap daripada hati kita. Dikatakan idza sa'afirul mar'i sa'adunuhu, barang siapa yang jelek perbuatannya, maka prasangkanya adalah selalu jelek juga. Kemudian yang bisa menyinari dosa yang telah gelap di hati kita adalah taubah. Cepat-cepat taubah. Kemudian taubah itulah yang akan menyinari kepada hati kita yang telah gelap itu. Dan lagi wal qabrudul matan, kuburan itu gelap. Kuburan itu gelap. Wa sirajul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang akan menyari yaitu kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya kalimatnya, mengucapnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi praktek daripada arti daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita tadabbur, mengangan makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang akan menyinari besok kita yang ada pada waktu dikubur. Kemudian wal akhiratu dzulmatun, akhirah itu adalah gelap juga. Wasirajul al amal as-shalih, kemudian yang bisa menyinari adalah al amal as-shalih, perbuatan yang bagus. Perbuatan yang bagus itu kalau secara zahir itu yang menyenangkan kepada orang lain, itu adalah amal shalih. Amal shalih itu pasti akan menyenangkan kepada orang lain yang amal shalih. Kalau tidak menyenangkan kepada orang lain, menyenangkan kepada Rasulnya, menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal shalih. Wasiratul dzulmatun wasiratul mustaqim, itu adalah gelap, sedangkan yang menyinari adalah yakin. Kita mempunyai keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua yang kuasa, yang menciptakan semua sibuk selain daripada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita amalkan sedikit ilmu ini, kita mengamalkan. Jangan
hubbud dunya. Kalau butuh dunia itu boleh, tapi yang tidak boleh itu hubbud dunya, menyintai dunia itu yang tidak boleh. Kalau kita hubbud dunya itu yang tidak boleh, yang kalau butuh dunia itu boleh, asalkan butuh dunia itu adalah diambil manfaatnya, tidak hanya ditumpuk begitu saja, disimpan di bank begitu saja, adalah tidak sawang akeh, tidak, tapi yang benar-benar dimanfaatkan itu adalah namanya butuh dunia. Kalau hubbud dunia itu menyintai dunia, itu yang tidak diperbolehkan, yang akan menjadi kegelapan hati kita. Orang yang hubbud dunia sebagai tadi saya katakan akan di hati itu akan resah. Jadi orang yang hubbud dunya itu akan resah. Sebaliknya hubbud dunya adalah qanaah. Qanaah trimo yang akan menjadi lapang di hati kita itu adalah qanaah, sugih. Orang yang qanaah itu berarti hatinya adalah kaya, marem, seenake itu wis disyukuri. Lain syakartum la azidannakum, kalau kita mensyukuri apa adanya, insya Allah kita akan ditambah oleh Allah, dan nikmat kita akan menjadi tetap tidak akan hilang, dan bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah lagi yang bermanfaat dan banyak daripada hikmahnya. Nah, dari itu marilah kita jangan sampai hubbud dunya. Dikatakan hubbud dunya rasulul khati'atin, hubbud dunya itu adalah pokok dari kesalahan. Jadi maka dari itu orang yang hubbud dunya pasti langkah-langkahnya itu adalah salah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang perasaannya benar, tapi itu salah, itu karena hubbud dunya. Sebab dikatakan hubbud dunya rasulul khati'atin, memberi kebijakan-kebijakan itu perasaannya ya benar, tapi itu salah, itu karena hubbud dunya. Tapi lek diilingi juga gelem. Masalah pertimbangannya dia ada nafsu. Pertimbangan bukan akal, tapi pertimbangannya adalah nafsu. Pertimbangannya bukan agama, tapi pertimbangannya adalah nafsu. Maka dari itu segala kebijakannya itu akan salah. Kon musyawarah ya ora gelem. Jadi musyawarah akan salah. Tidak percaya karo wong liya, itu adalah akibat daripada hubbud dunya. Kalau hubbud dunya itu akhirnya susah untuk percaya kepada orang lain, juga susah. Akhirnya terlalu percaya diri, sedangkan dirinya itu selalu berbuat salah, selalu membuat kebijakan yang salah, tapi perasaannya adalah benar. Terus sifati uang sing ngono kuwi biasanya seneng dengelem, seneng duwe kedudukan, iki aku, itu karena hubbud dunya. Dikatakan hubbud dunya rasulul khati'atin, itu cinta pada dunia itu adalah pokok daripada kesalahan-kesalahan. Dasar daripada itu, maka orang itu akan selalu memberi kebijakan-kebijakan yang serba salah, tapi perasaan yang benar itu yang susah di situ. Orang itu merasa benar tapi salah, itu yang paling susah, tidak bisa diingatkan, sudah tidak bisa. Seperti orang yang tidak tidur tapi digugah, ya ora iso ora turu kok digugah. Samanya dengan seperti itu, perasaannya tidak salah, perasaannya benar kok dieling ya gak gelem. Itu adalah orang yang karena hubbud dunya selalu diliputi dengan senang dilem, senang pamer, senang pangkat, senang kedudukan. Itu mulai daripada hubbud dunya, ini demen pada dunia, dan banyak mengerjakan dosa ya juga seperti itu. Dosa ngerasani, dosa adu domba, monak-monak Allah, itu perbuatan yang sangat besar sekali dosanya. Itu peteng orang yang sukanya itu rasa-rasan, orang yang sukanya itu dendam, itu ya juga gelap, nanti hatinya adalah gelap. Kalau tidak cepat-cepat tobat, itu hatinya itu tumpuk-tumpuk, itu akan menjadi seperti tayeng bal kalabarona ala qulubihim maka yaksibun. Hatinya itu seperti tayeng. Jadi orang yang menjalankan dosa
itu hatinya akan ada setitik hitam yang ada di hatinya. Kemudian kalau selalu mengerjakan dosa, maka titik itu akan tumpuk titik hitam. Akhirnya tidak ada mata hati, itu tidak ada. Mata hatinya adalah gelap, tidak bisa melihat sesuatu dengan mata hati, cuma melihat dengan mata kepala. Kalau orang nggak iso melihat dengan mata hati, pasti akan salah. Sebab dunia ini yang kelihatan ini adalah banyak yang akan membujuk kepada kita. Kalau kita itu tidak melihat dengan mata hati, kita harus melihatnya dengan mata hati. Kalau mata hati kita sudah petang gelap karena banyak dosa, selalu mengerjakan dosa, maka dari itu kita itu harus menghilangkan semuanya. Sekerap saya hilang, maka hati kita bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan mempunyai sifat yang macam-macam, yang malmumah, sifat yang tercela itu jangan, tapi hiasilah kemudian dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Insya Allah kita akan berpikir dengan bercahaya, dengan padang, dengan disinari dengan sifat-sifat yang mahmudah itu. Kemudian kita mengambil kebijaksanaan benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dan hati yang selamat daripada dosa-dosa itu. Itu yang pokok daripada kita. Kehidupan dunia ini adalah harus sadar, harus kita yakin bahwasanya kita itu adalah hamba. Rasulullah itu sangat menyintai dianya itu, beliau itu dikatakan hamba, abda wa rasulah, dari hamba dan menjadi utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat menyukai. Maka dari itu kita itu juga harus cinta, kita menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.